Adapun judul artikel yang akan saya sampaikan yaitu memperhatikan perbedaan dalam kelas metode numerik dengan tugas yang berbasis berpikir lateral. Oke, langsung saja di pendahuluan ada beberapa latar belakang bahwa saat ini pada kurikulum fleksibel Merdeka Belajar, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat dianjurkan. Hal ini terdapat dalam artikel yang disampaikan oleh Mariyati tahun 2021. Tetapi banyak guru, terutama guru matematika, berdasarkan survei di lapangan itu mengalami kesulitan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sedangkan di sini lateral thinking ini berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh Paul Sloan tahun 2015. Nah, sehingga dengan lateral thinking ini punya potensi untuk membentuk kreativitas siswa. Nah, sedangkan kreativitas itu sangat memperhatikan perbedaan di dalam kelas berdasarkan hasil penelitian Sri Raman tahun 2017. Sehingga dari dua ini saya gabungkan ke mata kuliah metode numerik, karena mata kuliah metode numerik ini adalah mata kuliah wajib atau hampir ada di setiap kurikulum matematika atau pendidikan matematika. Sehingga dengan memberikan contoh pada mata kuliah metode numerik ini dampaknya akan lebih luas. Nah, dari ketiga latar belakang ini, maka di sini saya mendesain sebuah instruksi berdiferensiasi, yaitu tugas berbasis lateral thinking pada mata kuliah metode numerik. Sehingga ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana hasil dari tugas tersebut? Di sini ditinjau dari PKK, karena di sini calon guru matematika yang menjadi subjek. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari penerapan penugasan ini terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun metodenya, di sini saya menggunakan adopsi dari metode design by research yang dikembangkan oleh Reeves tahun 2006. Subjeknya di sini ada 50 mahasiswa calon guru matematika semester akhir semester 7. Jadi dia sudah menempuh mata kuliah metodologi. Adapun instrumen dan analisis dalam penelitian ini yaitu tugas yang berbasis berpikir lateral. Tugasnya berupa membuat video menjelaskan konsep dasar dari salah satu metode numerik. Nah, analisisnya dianalisis berdasarkan PKK, khususnya KCS, yaitu Knowledge of Content and Student. Adapun kriteria penskorannya, ini yang dilihat adalah aspek implementasinya saja. Adapun kriteria penilaiannya, apabila mahasiswa melakukan kegiatan ini yang ditulis, maka mendapat skor 1. Berikutnya, untuk memperhatikan pembelajaran yang menggunakan diferensiasi, digunakan survei, ada 15 item. Ini dikembangkan atau diadopsi dari pengembangan yang dilakukan oleh Archambault 93 yang divalidasi ulang oleh Pereira tahun 2019. Ini terdiri dari 3 yang saya ambil. Berikutnya 4 item terkait dengan pengukuran efektivitas dari pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga ada 4 item juga terkait dengan keterterapan dari berbasis berpikir lateral ini. Nah, untuk poin 2, 3, 4 ini dilakukan analisis secara deskriptif. Adapun hasilnya, yang pertama untuk sintaks pembelajaran, desainnya itu berupa introduksi. Dosen menyampaikan pendahuluan, setelah itu berdiskusi secara aktif. Dari berdiskusi secara aktif ini baru diberi tugas yang berbasis berpikir lateral. Nah, di tugas pertama, kedua, dan ketiga sebagai siklus baru dilakukan refleksi. Adapun tugas
apa namanya ini direview berdasarkan TKK. Hasilnya diambil sampel dari mahasiswa memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Ternyata secara umum ada dua, jadi mahasiswa belum melakukan materi pasaran dan evaluasi. Berikutnya, hasil dari evaluasi terkait dengan kuesioner diferensiasi. Secara umum, berdasarkan hasil kuesioner ini terhadap mahasiswa sebanyak 50, aspek reading and writing assessment atau RW ini ada 64% siswa setuju bahwa tahap ini sudah dilakukan. Sedangkan untuk providing challenge and choice dan question and seeking ini 54% setuju. Sehingga dari aspek kuesioner diferensiasi ini sudah lebih dari 50% semua. Sedangkan dari aspek efektivitas terkait dengan menghargai individu itu ada 73% mahasiswa mengatakan bahwa mereka merasa dihargai. Terkait dengan melakukan perbedaan atau membagi siswa berdasarkan perbedaannya, terus kemudahan untuk memahami dan kemudahan untuk berkembang dalam belajar, ini semuanya ada di bawah 50%. Nah, sedangkan keterterapan dari berpikir lateral terkait dengan dominan ideas ini 45% merasa ide dominan sudah tersampaikan. Untuk tugas yang bervariasi solusinya ini ada 50% yang mengatakan sesuai, dan tugas yang meminta atau membutuhkan berpikir secara berbeda 64% mengatakan oke, dan 82% mahasiswa mengatakan bahwa tugas yang diberikan itu membutuhkan ide yang sangat bervariasi. Dari hasil ini maka diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tugas berbasis lateral thinking dalam penelitian ini memberikan kebebasan untuk menjawab kepada mahasiswa dalam menemukan akar dari persamaan non-linear pada mata kuliah metode menarik. Jadi intinya pada menyelesaikan soal mencari akar dari persamaan non-linear. Terkait dengan pertanyaan penelitian pertama, dibawa kesimpulan bahwa kebanyakan mahasiswa calon guru matematika itu belum melakukan materi prasyarat, belum menyampaikan materi prasyarat. Yang berikutnya, rekomendasinya diperlukan sebuah perubahan pada teaching proses. Jadi pada proses pembelajaran itu seharusnya tidak hanya menggunakan diskusi aktif. Jadi bisa menggunakan misalkan permasalahan, problem solving, dan lain-lain. Yang berikutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, bahwa penerapan dari assessment based on lateral thinking ini terhadap pembelajaran berdiferensiasi belum bisa dikatakan efektif karena 4 aspek di sini, 3 dari 4 aspek yang diukur itu berada pada kategori di bawah 50%, yaitu terkait dengan perhatikan perbedaan individu, terus understanding kemudahan dalam memahami materi, dan terkait dengan berkembang tidaknya pengetahuan. Sehingga masih perlu ada revisi karena ini penelitian desain by research sehingga masih berproses secara kontinu. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran dan pertanyaan saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.